Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat selalu dan jangan lupa terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan kalau sudah dari luar ya, kalau bepergian juga jangan lupa untuk pakai masker ya. Jadi karena kita lagi dalam kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, walaupun di rumah ya, walaupun kita di rumah saja atau stay at home ya, tapi tetap bagaimana caranya kita tetap berupaya meningkatkan pengetahuan kita gitu ya, meningkatkan keimanan kita gitu. Jangan sampai waktu yang kita punya itu istilahnya terbuang sia-sia ya. Don't waste your time ya. Jadi ya lakukanlah hal yang berfaedah ya, yang istilahnya bisa menghasilkan suatu manfaat baik bagi diri kita sendiri pribadi maupun bagi orang lain. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat ya video tutorial ya, bagaimana kita dapat melakukan sebuah penelitian sederhana ya, walaupun itu dari permain game gitu ya. Jadi mengapa di sini saya mengambil penelitian tentang game? Jadi memang sekarang sudah banyak sekali gamer-gamer yang sukses gitu, yang sukses mereka bisa bermain game dengan bagus gitu ya. Mereka bermain game dengan hebat, mereka mengajari orang bagaimana cara bermain game ya dengan membuat channel YouTube. Jadi di sini saya akan membagikan ke para gamer mungkin mau melakukan penelitian yang terkait dengan game. Di sini saya akan mengupas mengenai game Mobile Legends. Jadi saya adalah player Mobile Legends sejak tahun 2017 akhir ya. Tapi ya karena memang saya emang nggak punya skill gitu ya, jadi bermain game memang saya bermain gamenya ya gitu-gitu aja hasilnya gitu ya, selalu kalah ya. Mungkin win rate saya itu cuman di angka 45% ya, tapi kita nggak bahas masalah itu, tapi kita di sini akan bahas fokus ke statistik gamenya. Oke, langsung saja saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah penelitian di game ya. Gamenya adalah game Mobile Legends teman-teman ya. Oke teman-teman, game yang akan saya teliti sini adalah tentang game Mobile Legends. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya ya. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman, batasan penelitian yang saya gunakan pada game Mobile Legends ini ya, jadi batasan penelitian itu hal yang memang kita bikin dia konstan ya, istilahnya dia tidak berubah dari step, dari perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, itu disebut dengan batasan penelitian. Batasan dalam artian ini tidak kita teliti ya, tapi kita menggunakan ini secara konsisten untuk meneliti variabel yang lainnya. Jadi batasan penelitian saya di sini saya menggunakan hero ya, hero Estes ya. Jadi hero Estes itu kalau di Mobile Legends dia tipe support ya. Jadi dia nggak bisa nggak bisa memberikan damage yang besar ya. Jadi damage-nya itu hanya di skill 2 ya. Jadi dia lebih ke healing ya, mengobati teman yang lagi sekarat gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan skin Holy Price ya. Jadi dulu waktu saya sebelum jadi ASN di Polbanton Manokwari ya, saya dulu honor di SMKPP Sembawa, dan dari gaji honor saya beli skin Holy Price ini dulu 86.000 kalau nggak salah ya harga skinnya. Jadi saya di Mobile Legends itu udah hampir habis uang, mungkin sekitar 500 ribuan ya untuk beli skin ya. Nah, one emblem yang saya gunakan bisa teman-teman lihat sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya emblem ini apa. Jadi saya hanya melihat the best player ya, pemain terbaik dari Estes ini, saya ikuti saja emblemnya gitu. Udah saya main gitu ya. Kemudian saya bermain solo ya. Jadi saya tidak ada teman bermain. Jadi saya emang solo rank ya. Jadi ya tinggal main-main, kadang dapat teman yang
yang jago, kadang dapat teman bocah, kadang dapat teman yang noob. Tapi saya juga noob sih sebenarnya. Tidak bisa ngatain orang karena saya sendiri emang noob gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya teliti di sini teman-teman itu adalah waktu bermain mana sih yang kira-kira lebih baik, apakah bermain pada malam hari ya. Jadi saya bermain pada pukul 18.00 sampai 24.00, ini termasuk kategori bermain malam ya. Kemudian kadang-kadang juga saya bermain subuh, yaitu mulai dari jam 00 sampai jam 5 subuh ya. Jadi memang apa ya, memang saya niatkan juga kadang-kadang bermain subuh ya. Apalagi zaman dulu itu saya sebelum saya masuk ke SMK PP Sembawa itu saya hampir bermain game ini mungkin sehari ada 10 jam sampai 12 jam gitu, saking benar-benar dulu kecanduan ya. Pernah dulu pas lagi asik main ya di sela-sela waktu kerja, ada ini kepala sekolah ngajak saya diskusi. Aduh, ini momen-momen yang memang apa ya, malu saya dulu. Jadi saya mencoba untuk tidak terus kecanduan ya. Oke, lupakan masalah itu. Jadi bermain malam, ada bermain subuh, ada bermain pagi. Bermain pagi itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman ya, kira-kira saya waktu bermain mana nih saya lebih jago, lebih pro gitu ya. Nah, jadi saya mengumpulkan datanya dulu. Jadi saya mengumpulkan data yang bermain malam ya. Jadi saya di sini menggunakan metode rancangan acak kelompok dengan 3 pengulangan. Jadi saya bermain malam. Jadi saya setiap data saya yang bermain pada malam hari saya kumpulkan, kemudian saya ambil 3, saya pilih dengan teknik simple random sampling ya. Jadi saya acak gitu ya. Ya, simple random sampling itu acak aja kayak arisan gitu ya. Jadi teman-teman punya 10 data bermain malam gitu ya. Nah, teman-teman mau ambil 3, caranya bagaimana? Ya tinggal bikin kayak urutan 1, 2, sampai 10, dikoncang-koncang di dalam kotak. Keluar yang mana itu yang teman-teman ambil sebagai sampel penelitian teman-teman ya. Nah, jadi ini yang pertama ya, hasil pertandingan saya. Yang saya ambil adalah nilai hasil pertandingan kita ya. Jadi bukan gold ya, bukan gold, tapi nilai ini ya, ini 5,7. Saya dapat silver, ini yang saya teliti ya, 5,7. Kemudian sini saya dapat 3,5 ya. Aduh, ini terbukti ya, saya paling noob di sini ya. 3,5. Kemudian ulangan ketiganya saya dapat 5,3 ya. Jadi saya sudah mengumpulkan data untuk yang bermain pada malam hari ya. Kalau untuk bermain subuh ya, ini datanya. Ini nggak kelihatan, tapi ini angkanya adalah 7,1 ya. Jadi ini 7,1 ya teman-teman ya. Ini 7,1. Kemudian yang ini, aduh ini paling noob saya di sini ya, 3,0 ya. Kemudian yang ini 5,9 ya. Jadi saya juga udah mengumpulkan data untuk yang bermain subuh. Kemudian bermain pagi ya. Ini datanya. Jadi ini 7,0 ya. Kemudian yang ini 3,5 ya, nggak kelihatan tapi saya bisa lihat di sini 3,5. Ini ada satu lagi teman, aduh dia AFK ya pas main ya, itulah derita bermain solo ya. Kemudian yang ulangan ketiga skor saya 7,0 ya. Nah, jadi di sini saya sudah mengumpulkan 3 data ya, dengan masing-masing 3 ulangan ya. Yang bermain malam ini skornya tadi 5,7, 3,5, 5,3 ya. Kemudian bermain subuh 7,1, 5,0, 3,9. Kemudian bermain pagi 7,0, 3,5 dan 7,0. Jadi secara rata-rata ini ya, yang tertinggi itu bermain pagi ya dengan rata-rata 5,83. Tapi ini secara statistik deskriptif, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari sini, tapi kita harus melakukan uji statistiknya. Di sini saya menggunakan uji rancangan acak kelompok. Mengapa? Karena saya bermain solo, banyak hal-hal yang tidak bisa saya pastikan dia homogen ya. Homogen itu artinya kita pastikan dia sama, kemampuan timnya sama gitu ya, koordinasi antar tim sama, tidak bisa. Karena saya di sini bermain solo, kadang bertemu dengan
dengan orang yang bermainnya bagus, kadang juga bermainnya tidak bagus, kadang bertemu dengan bocah yang suka bacot. Nah, kayak gitu ya. Jadi emang tidak bisa saya pastikan homogen, maka saya menggunakan rancangan acak kelompok yang non faktorial. Nah, jadi langkah pertama, kalau teman-teman ingin melakukan penelitian seperti ini, teman-teman kumpulkan data seperti tadi. Kemudian teman-teman hitung totalnya ya. Total itu tinggal teman-teman jumlahkan. Ini 5,7 tambah 3,5 tambah 5,3. Totalkan, yang ini juga sama ya, ditotalkan. Kemudian cari rata-ratanya. Cari rata-rata gampang, tinggal teman-teman total ini dibagi jumlah data, berarti total 14,5 ini dibagi 3 ya, dapatlah 4,83 dan seterusnya. Kalau di Excel lebih gampang lagi, teman-teman tinggal pakai rumus average untuk rata-rata, sum untuk total ya. Ya mungkin untuk hal ini teman-teman sudah jago semua ya. Nah, kemudian langkah pertama, kita harus menghitung namanya faktor koreksi, teman-teman ya. Nah, rumusnya bagaimana untuk faktor koreksi ini? Jadi, total dari total, teman-teman. Jadi, totalnya bermain malam kita jumlahkan, bermain subuh kita jumlahkan, bermain pagi kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua totalnya ini. Jadilah dapatlah 48. Jadi, total dari total, saya biasa menyebutnya grand total ya, dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan T dikali R. T itu adalah jumlah perlakuan, teman-teman. Jumlah perlakuannya ada 3, 1, 2, 3 ya. R itu ulangannya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 48 dikuadratkan dibagi 3 kali 3, dapatlah kita 256. Setelah dapat faktor koreksi, kita menghitung namanya JKT atau jumlah kuadrat total. Rumusnya sigma YIJ kuadrat dikurang FK. YIJ itu yang mana? Yang ini, teman-teman ya. 5,7, 3,5, 5,3. Ini dikuadratkan semua sampai 7,0 ini ya. Dikuadratkan dikurang dengan FK ya. Jadi setelah dikuadratkan, dijumlahkan, dikurang dengan FK. Dapatlah nilai JKT-nya 17,7. Setelah itu kita menghitung jumlah kuadrat kelompok. Teman-teman lihat di sini ada ulangan. Kalau di RAK, ulangan itu kita jadikan dia kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang sigma YJ kuadrat dibagi T. Y.J kuadrat adalah total dari kelompok. Jadi yang satu ditotalkan 5,7 tambah 7,1 tambah 7,0, totalnya 19,8. Yang berikutnya juga ya. Yang berikutnya ini juga ya, 16,2 ya. Nah, setelah teman-teman jumlahkan ya, kemudian teman-teman kuadratkan ya ininya, kuadratkan total ini. Jadi 19,8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 16,2 kuadrat dibagi dengan T. T itu perlakuan. Perlakuannya ada 3, dibagi 3 dikurang 256, dapatlah 10,16 ya. Itu. Setelah menghitung JKK, teman-teman hitung JKP ya. Jadi JKP itu ya rumusnya YI kuadrat dibagi R. I itu adalah total dari perlakuan. Ini perlakuan kita, ini totalnya ya. Nah, total seperti tadi menghitungnya. Dikuadratkan dibagi ulangan. Jadi 14,5 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 17,5 kuadrat dibagi ulangannya ada berapa? Ada 3 ya. Kita kurangkan 256 ya. Nah, dapatlah 1,5 ya. Kemudian setelah kita menghitung JKP, kita menghitung JKG ya. Jadi JKG sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKP ya. Nah, JKT kita dapatkan yang sebelumnya 17,7. JKK dapat 10,16. JKP dapat 1,5 sehingga JKG-nya kita dapat 6,04 ya. Setelah itu teman-teman masukkan semua hasil hitungan kita tadi ke tabel ANOVA namanya. ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance ya, atau kalau bahasa Indonesia analisis ragam ya. Nah, kita bikin ya sumber keragamannya ada kelompok, ada perlakuan, ada galat, ada total. Kelompok derajat bebasnya itu ulangannya tadi. Jumlah ulangan kita ada 3.
rumus derajat bebasnya adalah jumlah ulangan dikurang 1. 3 kurang 1 dapat 2. Untuk perlakuan juga sama ya, derajat bebasnya jumlah perlakuan kurang 1, tinggal 2. Untuk galat tinggal teman-teman kali kelompok dikali perlakuan, dapatlah 4. Untuk total tinggal teman-teman jumlahkan ya. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Kemudian untuk jumlah kuadrat kelompok ini adalah JKK ya. Teman-teman masukkan nilai JKK yang telah kita hitung pada proses sebelumnya. Kemudian JKP juga teman-teman masukkan, JKG teman-teman masukkan ke sini, JKT teman-teman juga masukkan ke sini, atau bisa teman-teman juga jumlahkan ya. Nah, kemudian untuk KT ya, kuadrat tengah ya, itu adalah jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi untuk kuadrat tengah kelompok adalah berasal dari 10,16 dibagi 2, dapat 5,8. Yang JKP 1,5 bagi 2 dapat 0,75. Yang galat 6,04 dibagi dengan 4 dapat 1,51. Sekarang untuk menghitung F hitungnya itu ya, tinggal dibagi kuadrat tengah kelompok, kemudian kuadrat tengah perlakuan ya. Jadi yang kita cari yang kuadrat tengah kelompok dulu. Jadi kuadrat tengah kelompoknya 5,08 kita bagi dengan 1,51. Dapatlah F hitungnya 3,36. Karena untuk F hitung perlakuan berarti 0,75 dibagi 1,51 dapatlah 0,49 ya. Setelah kita dapat F hitung ya, kita cari F tabel. Pertama F tabel 5% dulu. Lihat, kalau 5% ya, teman-teman lihat di 0,95 ya. Artinya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% ya, error atau alfa sebesar 5%. Nah, teman-teman lihat di sini derajat bebas untuk yang kelompok 2 ya, kemudian galatnya 4. P1 itu derajat bebas, P2 itu galat. Jadi 2 teman-teman lihat yang 4 ya, 2 4. Berarti ke sini dia 0,95. Berarti ini pertemuannya, dapatlah dia 6,94. Kemudian untuk yang 1%, 2 dengan 4. Tinggal geser. Kalau ini yang 5% berarti ini yang 5% berarti ini yang 1%, dapatlah dia 18 ya. Gitu teman-teman cara baca tabel F-nya ya, atau F tabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Pertama itu kita bandingkan dulu dengan F tabel 1%. Oh, F hitung dengan F tabel 1% lebih kecil. Nah, oke, lebih kecil. Kita bandingkan juga dengan yang 5%. Oh, ternyata dengan 5% juga lebih kecil ya. Jadi kalau 1% lebih kecil, kita bandingkan dengan 5%. Ternyata lebih kecil dari dua-duanya, maka ini dapat keterangan TN atau tidak berbeda nyata. Yang perlakuan juga sama ya, dia lebih kecil semua sehingga dia tidak berbeda nyata. Kapan dia berbeda nyata? Jadi kesimpulan itu ada berbeda sangat nyata, ada berbeda nyata. Kalau kita bandingkan dengan F tabel 1%, dia lebih besar ya, maka berbeda sangat nyata. Ya udah, kalau sudah lebih besar dari 1%, tidak usah lagi bandingkan dengan 5%. Mengapa? Karena ya sudah pasti juga lebih besar juga gitu. Nah, kalau dia dibandingkan dengan F tabel 1%, dia lebih kecil, kita bandingkan dengan 5%. Kemungkinan dia bisa lebih besar. Oh, ternyata dia lebih besar dari 5%. Berarti dia berbeda nyata gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung ya. Kebanyakan kita bingung dalam mengambil kesimpulan di sini. Nah, di kesimpulan ini yang kita perlukan adalah kesimpulan perlakuan ya. Karena saya ingin tahu ada nggak perbedaan bermain pagi, bermain malam, bermain subuh, bermain pagi. Ternyata nggak ada bedanya gitu ya. Kesimpulan secara statistiknya tidak ada bedanya ya. Nah, berarti ini kesimpulannya. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka perlakuan tidak berbeda nyata. Tidak ada bedanya antara bermain malam, pagi, dan subuh. Hal ini diduga karena gamer bermain solo dan tidak dapat memastikan kekompakan bermain tim dengan konsisten. Baik bermain malam, bermain pagi, dan bermain subuh, gamer ternyata bermain noob. Aduh, itu ya saya ya. Oke, karena memang saya bukan orang yang menggeluti di bidang game ya, jadi emang saya bermain noob. Jadi nggak usah lah ya mau
mau bermain ngajak saya ya, mending saya main solo aja, tapi kasihan teman-teman atau player yang kebetulan dapat saya bermain solo ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya coba memberi giveaway nih ya bagi teman-teman ya. Giveaway-nya adalah saya akan memberikan pulsa 50.000 kepada 2 orang ya, 2 orang yang beruntung ya. Lakukan penelitian sederhana, bisa penelitian tentang game atau penelitian lainnya ya. Kemudian kalian lakukan perhitungan seperti yang saya lakukan tadi, dan perhitungannya harus benar ya. Pengirim tercepat dengan perhitungan yang benar akan menjadi pemenang ya. Kirim foto proses perhitungan penelitian ke WA saya di 0812 3205 4583 dan semoga beruntung ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Mohon maaf kamera saya lagi mati, jadi saya tidak bisa menampilkan muka saya. Nggak usah juga, nggak penting. Jadi mohon maaf, jadi saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, tetap semangat, tetap produktif ya. Mari kita lawan pandemi yang sedang terjadi ini. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.